sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi orang-orang ada yang mengatakan samawa, padahal wane iki gak termasuk wa itu artinya dan. Yang betul ya samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Nah, itulah yang kita harapkan dari pernikahan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah akan menjadikan di antara keduanya itu mawaddah, timbul rasa cinta, wa rahmah, dan rahmat Allah, ya, curahan rahmat Allah berada pada mereka. Maka kita sering mendengarkan samara, ya, sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi orang-orang ada yang mengatakan samawa, padahal wane iki gak termasuk wa itu artinya dan. Yang betul ya samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Nah, itulah yang kita harapkan dari pernikahan. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, kalau menikah, ya, kalau ada kekurangan wajar, karena manusia itu punya kekurangan masing-masing. Jangan gara-gara kekurangan tersebut akhirnya timbul tidak ketenangan dalam rumah tangga, apalagi satu atap, ya, terus ketemu dia tapi hati tidak nyaman, hati tidak tenang. Maka jadikanlah, ya, pernikahan ini sebagai ketenangan dalam hidup. Kalau kita tidak suka, ya, baik laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, ya, tapi ayat yang dituliskan dalam Al-Quran, kalau kita tidak suka dengan perempuan tersebut, apa yang dipilih, Pak? Ya, monggo dibuka di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 19. Monggo dibuka Bapak Ibu. Ini etika, ini adab, ini arahan Al-Quran. Maka ini tidak main-main. Ya, surat An-Nisa, surat keempat, ayat 19. Di pertengahan ayat sampai akhirnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, pergaulilah istrimu dengan ma'ruf, dengan yang baik. Fa in karihtumuhunna, apabila kamu ada sesuatu yang dia lakukan yang kamu tidak senangi. Nah, apa yang dilakukan? Asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, boleh jadi yang kamu tidak suka itu, ya, telah menjadikan Allah telah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Bapak Ibu, dulu sebelum menikah, ya, dengan pasangan kita, pasti yang kita lihat adalah kelebihannya. Gini apa mboten? Kelebihannya, Pak, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Karena kita masing-masing punya kekurangan. Saya punya kekurangan, istri saya juga punya kekurangan. Begitu pula panjenengan semuanya. Ya, jenengan punya kekurangan, pasangan jenengan juga punya kekurangan. Nah, ini Islam membicarakan untuk prospek kedepannya. Kalau ditemui di perempuan itu ada yang kita tidak sukai, maka jangan pandang yang kita tidak sukai, ayo pandang kebaikan yang dia miliki, Pak. Karena kita sampai punya mental ke orang tua, khusus yang laki-laki punya mental, itu pasti yang kita lihat adalah kebaikannya. Maka ayo pandang kebaikannya. Ya, jangan mudah-mudah memutuskan hubungan, ya, karena, ya, ada hadis yang jelas,
bahwasanya sesuatu yang halal tapi Allah murka adalah perceraian. Maka hati-hati ya, kecuali memang ada alasan yang benar-benar syar'i yang itu ya, sangat membuat istilahnya membuat seseorang itu sudah pada batas kewajaran, maka monggo berpisah, tidak masalah, berarti bukan jodoh. Tapi itu hati-hati ya, kena hadis yang tadi ya, maka kita beristighfar pada Allah, ya Allah semoga kalau ada memang sudah tidak bisa bersatu, sudah tidak bisa dirembukan ya, dan itu alasannya syar'i, mungkin KDRT ya, pemukulan Pak, titik-titik ya, ringan tangan ya, nek ngekei buah tangan gak apa-apa Pak. Apa Pak buah tangan? Oleh nek ringan tangan ya, titik-titik cepek. Nah itu boleh untuk berpisah, karena memang kalau terus menerus maka wah itu adalah pernikahan yang tidak sehat dan tidak baik. Maka Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk tetap bagaimana caranya kita berhubungan baik, karena kita sudah menggunakan atau kita memakai mitsaqon ghalidhah ya, perjanjian. Itu perjanjian yang sakral, itu janji kita kepada Allah. Jangan bilang itu janji kepada manusia atau janji kepada mertua, enggak, itu janji kita kepada Allah, maka harus seriusi. Maka itulah salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah dan bagaimana sikap kita kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki, harus melihat positifnya, jangan melihat negatif pada dirinya. Nah itu insya Allah ya, rumah tangga itu akan selalu bahagia Pak, kalau melihat positif dari pasangan masing-masing. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, dan di antara tanda-tandanya Dia Allah ya, menciptakan langit dan bumi, wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan bahasamu dan juga warna kulitmu. Beda bahasa Pak. Di Indonesia saja ada berapa bahasa Pak? Ayo yang bisa menyebutkan bahasa-bahasa di Indonesia. Ada 400 nggih. Ya, kalau kita searching ada ratusan Pak. Ayo coba Bapak sebutkan bahasa yang ke-49. Iya, ya gak ngerti saking akeh bahasa. Puanya Pak. Ono bahasa Jawa, Jawa alus, ono Sunda, ono Batak, ono apa maneh Betawi. Wis akeh bahasa Pak. Banyak macam-macam. Nah, itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Dan warna kulit ya, kadang ada yang kulitnya hitam atau sawo mateng jadi pesimis, padahal orang luar negeri ndoleki wong sing sawo mateng. Paling nek cak madan nang Jerman akeh bojone maksudnya ya, akeh sing seneng. Soalnya apa? Orang luar negeri ke Indonesia itu malah berjemur Pak. Kita, maksudnya kita kalau nggak corona, kalau corona kan ada jemur, artinya untuk menambah vitamin D agar kita imunnya semakin kuat. Nah kalau orang Indonesia biasanya takut kena panas. Wedi apa? Wedi ireng. Orang luar negeri Pak sing wis putih-putih ya, ke Indonesia pengen dadi ireng. Nah ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Semua kulit perbedaan itu
ya sama-sama ada faedahnya. Tidak, ya istilahnya tidak ada perbedaan. Jangan sampai itu yang membuat ya sarkas, Pak. Jangan kata-kata kasar, ya jangan dibully, karena itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau di negeri mana yang hitam-hitam misalnya, ya yang hitam-hitam terus giginya aja yang putih, lu bagi mereka perempuan yang paling cantik ya hitam, Pak. Karena memang di lingkungan yang seperti itu. Ya, maka selera masing-masing. Cantik itu relatif, jelek itu mutlak loh. Ngono cantik relatif, udah jelek itu mutlak. Ya ndak. Oke, jadi Bapak Ibu, ya, jadi semuanya itu ciptaan Allah, kulit putih, kulit hitam, sawo mateng, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada ya pembuli-pembulian, jangan ada ya kata-kata yang tidak pantas, menyakiti hati, masalah kulit, masalah bahasa. Ya wis nek Jawa ngomongin nek biasanya medok. Nah, kalau kata orang-orang ya di Jawa juga, kok niku wong Jawa, lu orang Jawa, padahal dia tinggalnya di Jawa, Pak. Masuk pulau Jawa, paling provinsinya ae sing Jakarta, tapi kamu yo tinggal di Jawa. Ya, sudah, jangan nggak usah dipermasalahkan. Ya, kita semuanya bersaudara. Ya, kita semuanya ya satu kenegaraan Republik Indonesia. 17 Agustus Pak kemarin sudah kita lalui. Ya, tandanya Indonesia merdeka. Lombanya lomba bertahan untuk hidup, Bapak Ibu nggih. Semangat kita lomba, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Besok itu adalah salah satu yang istimewa di bulan Muharram. Besok tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura, yang dalam hadis akan terampuni dosa 1 tahun yang lalu, Pak. Momen ini hanya terjadi 1 tahun sekali. Kalau besok tidak bisa puasa, maka dia ya, terlepas dari itulah. Aku sing men prei ya opo, Allah Maha tahu. Ya lakukan seperti orang berpuasa. Maksudnya ya enggak poso, tapi lakukan ibadah, zikir, ya terus mengingat Allah, murojaah hafalan. Niatkan, ya Allah, saya ya Allah kok pas gak puasa ya Allah, padahal ini adalah hari-hari yang baik. Allah Maha tahu tuh. Jangan bilang gak adil, Allah Maha tahu. Bisa jadi pahala puasa itu juga akan dapat kepada ibu-ibu yang berhalangan puasa. Maka jangan mengklaim, ya lakukan amalan yang banyak. Ya, apalagi bapak-bapak, ono alasan prei, Pak. Mene ono alasan prei, Pak. Boten wonten, Pak. Eman. Besok kalau enggak puasa eman. Jamaah sisa la takwa nek iso iki dadi wajib, Pak. Harus kita lakukan, Pak. Eman, karena pahalanya itu luar biasa. Ya, karena kita masuk bulan Muharram dan ya balasannya diampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ya kita nggak tahu, Pak, dosa 1 tahun yang lalu itu seperti apa. Eman. Ya maka ayo kita semuanya berpuasa. Kalau memang sakit yang berat, yang itu tidak memungkinkan untuk berpuasa, yo jangan dipaksakan. Tapi kalau santai-santai gak poso, eman. Ya, ayo semuanya kita berpuasa besok. Bismillah, kita niatkan karena Allah, kita lakukan amal soleh yang banyak, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Amin ya robbal alamin. Bisa jadi semua dosa, Pak. Ya bisa jadi semua dosa, karena puasa itu fadilahnya banyak. Ya salah satunya orang yang doanya terkabul
itu pada kondisi dia berpuasa. Orang berpuasa itu tingkatan amalannya luar biasa, semangatnya untuk beribadah luar biasa. Jangan tergoda dengan apapun besok. Bismillah, niatkan karena Allah. Loh, aku kebablasan gak sahur. Poso nopo ndak, Pak? Poso. Ya, bismillah ya. Dikai turu wae tak 24 jam. Ya, eman juga. Ayo dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan karena sudah masuk waktunya Isya. Ini menunjukkan kalau tanda-tanda kekuasaan Allah yang pertama itu untuk orang-orang berpikir. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang kedua untuk orang-orang itu tahu. Nah, maka ini masih ada di bawah, masih ada yasmaun atau yakilun dan seterusnya. Insya Allah kita bahas di hari Jumat besok. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan semoga apa yang kita kaji hari ini yang mendatangkan manfaat dan bisa membuahkan timbangan yang besar untuk kita di akhirat sebagai amal solih. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan, dan semoga kita semua menjadi ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.